Kalau panjenengan mau sukses di dalam kehidupan, sukses karirnya, sukses pendidikannya, maka pakailah prinsip orang-orang yang mukmin, orang-orang muttaqin. Kalau temannya ndak bisa, jangan digoblokin, ajarin supaya dia pintar. Itu namanya sedekah ilmu. Ya, tapi jangan dikerjain tugasnya. Itu baru Anda dibodohin itu namanya ya. Diajarin boleh, tapi jangan dikerjain tugasnya. Sharing itu berbagi, sedekah itu bukan sedekah harta, tapi juga sedekah ilmu, sedekah tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Kalau antum mau sukses, maka pakailah prinsip-prinsipnya orang beriman, prinsipnya orang-orang mukmin, prinsipnya orang-orang muhsin. Makanya kemudian di surat Al-Fatihah itu indah sekali disebutkan. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Orang-orang yang beriman itu, iman itu kan bicara tentang keyakinan. Keyakinan itu apa sih? Keyakinan itu tidak hanya bicara tentang saya percaya, tidak. Level keyakinan itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan level percaya. Ya. Level tertinggi lebih tinggi dibandingkan dengan percaya. Contoh begini nih. Ini antum semester berapa? Oh 7. Mudah-mudahan jodohnya segera dekat. Amin. Kalau jodohnya segera dekat itu berarti rezekinya tambah banyak. Betul. Antum kalau sudah menikah itu betul, itu tambah baik, tambah bagus. Tapi ada caranya ya. Nanti kalau mau belajar caranya, belajar sama saya ya. Oke. Jenengan sudah semester 7. Sudah semester 7. Kemudian jenengan mau melamar ya, seorang akhwat ya. Kalau levelnya percaya itu masih ngomong begini, kira-kira aku diterima enggak ya? Itu masih level percaya. Betul, masih level percaya. Tapi kalau level keyakinan, udah ngomongnya dalam hati bismillah, saya niat melamar anak gadis ini itu karena Allah. Masalah ditolak urusan belakang. Kalau ditolak tinggal balik kanan, kan begitu ya. Balik kanan cari yang lain, kan begitu, gampang saja. Nah, kalau bicara keyakinan, begitu jenengan datang ke rumahnya meminta, itu sudah dengan penuh positive thinking, husnudzon bahwa jenengan akan diterima. Kan nanti kan pertanyaannya begini, kalau melamar itu, oh jadi anak mas ini kan mau melamar putri saya, nggih ya bah, begitu. Oh sudah punya pekerjaan. Waduh, ditanya pekerjaan ini, lulus saja belum pekerjaan kok ditanya gitu. Ya, terus ini, saya belum punya pekerjaan. Terus nanti mau ngasih makan apa anak saya? Kan pertanyaan standar kan begitu. Anda jangan ngomong begini, nanti saya kasih makan apa? Nanti jawabnya begini. Sudah nggak usah bicara, kalau bicara kasih makan itu bukan urusan saya, itu urusan Allah yang ngasih makan begitu. Tetapi yang ngomongnya begitu ya harus logis juga begitu. Jadi ada prasyarat standar yang harus dipenuhi. Tetapi apa maksudnya? Apapun pertanyaannya kan yang akan ditanyakan oleh calon mertua, kalau antum sudah yakin, kalau jenengan sudah yakin, maka pertanyaan itu apapun akan dijawab, akan bisa diselesaikan. Tetapi kalau levelnya masih level percaya, bukan level yakin, baru digitu kan jenengan sudah riting kanan, balik kanan sudah. Ya, itu bedanya. Yang kedua, selain bicara keyakinan, ternyata orang-orang beriman itu punya keyakinan yang sangat kuat, bukan hanya terhadap hal yang nyata, tetapi juga ternyata terhadap hal-hal yang gaib. Itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah itu. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kalau udah bicara keyakinan itu sudah bicara tentang bukan lagi sesuatu yang wujudnya bisa harus lihat bahwa saya baru yakin kalau itu ada. Itu prinsipnya materialisme. Jadi sekali lagi bicara keyakinan itu adalah bicara tentang seberapa kuat kita mengetahui, merasakan dan memenuhi harapan kita itu dengan seakan-akan bahwa itu akan terjadi. Semuanya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya begini, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau panjenengan baca di buku-buku tentang yang orang-orang yang bicara tentang kesuksesan, ya, bicara tentang kesuksesan.
Itu sekian banyak buku itu selalu bicara memulainya dengan dua hal. Satu, Anda harus punya impian. Yang kedua, perjuangkan impian tersebut sampai itu menjadi kenyataan. Nah, itu sebenarnya definisi yang sederhana tentang keyakinan itu, teman-teman sekalian, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip sederhana tentang bicara keyakinan. Jadi, please mulai hari ini tolong jangan membedakan antara keyakinan itu bicara tentang agama, kemudian keyakinan bicara tentang kehidupan. Ingat loh ya, kehidupan kita ini bukan hanya masalah kehidupan dunia dan akhirat. Selama panjenengan masih hidup di dunia, maka panjenengan masih butuh dunia. Kecuali kalau panjenengan sudah mau menuju akhirat, yaitu wallahu a'lam bishawab kalau begitu ya. Tapi selama panjenengan masih butuh dunia, maka segala peranata sosial, peranata kehidupan yang dalam kehidupan duniawi itu, maka kemudian itu harus diperjuangkan. Jadi sekali lagi, kalau panjenengan bicara keimanan, contoh begini, iman, yakin nggak pada Allah? Allah itu ada, yakin. Lalu pertanyaan begini, yakin nggak kalau nanti kamu akan sukses? Nggak yakin. Nah, itu sudah dipertanyakan keyakinannya. Dipertanyakan keyakinannya. Makanya prinsipnya sederhana kok. Sederhana kok. Kalau panjenengan sudah berbuat yang sebaik-baiknya, profesional yang sebaik-baiknya, maka Allah pasti akan memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Ya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu jelas sudah. Makanya kalau sudah bicara begini, kalau antum baca gitu loh, misalnya kayak gini, ada buku yang menulis 21 prinsip kesuksesan. Itu prinsipnya sebenarnya ada di dalam Al-Qur'an itu. Jadi nggak usah jauh-jauh begitu ya. Ya. Tinggal pertanyaannya itu adalah memantaskan diri kita sejauh mana kualitas diri kita ini cukup layak untuk mendapatkan keberhasilan itu. Ya. Maka prinsip menjadi orang yang mendapatkan nikmat itu adalah orang yang mendapatkan anugerah, orang yang mendapatkan hikmah, dan sudah pasti hidupnya akan sukses. Tetapi ingat, kesuksesan itu bukan ukurannya harta, bukan ukurannya jabatan, bukan ukurannya kedudukan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Al-maghdub. Apa itu al-maghdub? Orang-orang yang tahu itu benar tapi kemudian menutupi kebenaran dan tidak mau mengikuti kebenaran. Ya. Oke, tahu di situ ada lubang, sudah diomongi, kamu jangan lewat situ. Nanti kalau kamu lewat situ kamu pasti jatuh. Dia tahu tapi dia langgar juga. Dia langkahi juga. Akhirnya apa yang terjadi? Dia jatuh, nah, kan begitu. Itu namanya al-maghdub. Orang yang tahu bahwa itu ada kebenaran lalu kemudian melangkahi kebenaran atau menutupi kebenaran itu, maka itu disebut namanya dengan al-maghdub. Sama seperti begini. Ada mahasiswa mau kuliah dapat IP 4 misalnya begitu. Dia sudah tahu bahwa untuk mendapatkan IP 4 syaratnya apa? Belajar yang rajin, selesaikan semua tugas, sama dosen dikasih tugas A, tugas 1, kalau perlu minta tugas 2. Dikasih tugas 2 minta tugas yang ketiga. Misalnya begitu ya. Interaksi sosialnya bagus misalnya. Sudah tahu bahwa syaratnya sukses itu seperti itu, tapi kenapa kok nggak dilakukan gitu? Sama seperti begini. Panjenengan mau mulai usaha ya. Mau mulai usaha, lalu kemudian ditanya, mau usaha apa? Jualan cilok misalnya begitu. Oh, cilok itu ada pasarnya enggak? Iya jelas ada. Pertanyaan begini, kamu sudah punya rencana jualan cilok enggak? Sudah. Kenapa enggak jalan? Masih belum yakin kalau itu berhasil. Nah itu sama seperti itu. Jadi kalau panjenengan menggunakan prinsip orang yang kedua, al-maghdub dan dhalin, maka sudah yakinlah bahwa kehidupan panjenengan tidak akan bahagia, tidak akan sukses, tidak akan sejahtera. Ya, tidak akan sukses dan tidak akan sejahtera. Al-maghdub sama seperti ini juga. Ini saya harus menyampaikan kepada saudara-saudaraku yang perempuan, yang putri, yang akhwat. Kadang-kadang begini. Sudah dikasih tahu misalnya begini, Mbak, cowok itu nggak cocok buat kamu. Udah dikasih tahu begini, dan dia udah tahu, udah bolak-balik disakitin, tetap saja ngeyel, bertahan. Mbak, nggak cocok itu cowok itu buat kamu. Tapi kan dia baik. Terus tanya balik lagi, tapi kan dia sering nyakitin kamu. Nggak apa-apa sih, nanti suatu saat dia akan berubah. Ternyata ditunggu berubah, ternyata tetap saja nyakitin. Nah ini namanya, mohon maaf ya, dalam bahasa yang agak kurang bagus itu, ini namanya bodohnya kuadrat. Udah tahu disakitin, kenapa gue bertahan? Gitu. Sudahlah, prinsipnya begini. Kalau hidup mau bahagia itu, nanti kalau antum sudah menikah ya,
Oh ya ya ya, ini tolong dipuk ya. Prinsipnya nanti begini. Kalau nanti antum mau menikah, makanya kenapa ya dalam Islam tuh jangan lihat tampangnya dulu. Ya. Tampang itu hanyalah masalah kulit. Yang penting kan isinya, kan begitu kata MH Ainun Najib gitu. Ya, tampang itu cantik dan tampan itu relatif. Kalau jelek itu baru mutlak ya. Ya, cantik dan tampan itu relatif. Bahwa kemudian Islam boleh milih tampan, tapi jangan pilih yang itu dulu sebagai standarnya ya. Ya. Kenapa? Karena nanti prinsip nanti kapan-kapan Ustadz Hidayat ya. Nanti kita ngaji tentang level cinta di dalam Islam itu kayak apa. Itu teorinya di surat Ar-Rum ayat 21 itu. Itu dahsyat itu. Sakinah mawaddah warahmah itu jangan cuma bilang samawa gitu ya. Kalau samawa bagi kami orang Bima itu, samawa itu etnis di Sumbawa sana, itu namanya samawa itu ya. Ya. Oke. Baik, nanti lain kali ya. Jadi prinsip kayak begitu itu ya Masya Allah ya. Kalau sudah sadar ini tolong ya disampaikan kepada teman-temannya yang putri itu ya. Kadang-kadang dia nggak berani ngomong ya dan tidak. Hanya karena masalah urusan perasaan. Ingat loh ya, masalah jodoh itu bukan masalah perasaan, tapi itulah masalah tentang keimanan dan keyakinan. Masalah tentang prinsipnya benar apa tidak, bukan masalahnya cocok apa enggak. Tidak, cocok itu urusan belakang gitu ya. Oke, itu yang kedua. Prinsip yang ketiga itu adalah waladhdallin. Orang dolin itu memang dia sudah tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran. Apapun kebenaran dia tidak akan pernah mau menerima. Itu orang dolin. Ya. Persis seperti mahasiswa dikasih tahu begini-begini tapi tetap nggak mau ngeyel begitu. Itu orang dolin. Nah, karakteristik ini saya punya saya ada kenal seorang profesor dari UIN, Syarif Hidayatullah. Prof Abdul Mujib namanya beliau. Beliau menulis buku Psikologi Kepribadian Islami. Itu buku itu menjelaskan, membedah tentang bagaimana muslim, bagaimana mukmin, bagaimana orang-orang munafik, orang muttaqin dan seterusnya itu bagus sekali untuk dibaca. Nah, yang terakhir sebelum kita mungkin ada dialog sejenak, saya ingin menggarisbawahi saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah, karena mayoritas ini antum kan masih kuliah semua. Prinsipnya begini. Kalau panjenengan mau sukses di dalam kehidupan, sukses karirnya, sukses pendidikannya, maka pakailah prinsip orang-orang yang mukmin, orang-orang muttaqin. Kalau temannya ndak bisa, jangan digoblokin, ajarin supaya dia pintar. Itu namanya sedekah ilmu. Ya, tapi jangan dikerjain tugasnya. Itu baru Anda dibodohin itu namanya ya. Diajarin boleh, tapi jangan dikerjain tugasnya. Sharing itu, berbagi, sedekah itu bukan sedekah harta, tapi juga sedekah ilmu, sedekah tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Kalau antum mau sukses, maka pakailah prinsip-prinsipnya orang beriman, prinsipnya orang-orang mukmin, prinsipnya orang-orang muhsin. Ya, prinsipnya yang tiga tadi itu, orang-orang mukmin, orang-orang muslim dan orang-orang muhsin. Maka kemudian nanti insya Allah kehidupan kita akan menjadi jauh lebih baik. Sebab apa? Kalau kita sudah berada pada jalan tersebut, ya, kalau orang sudah bertakwa, maka Allah sudah memberikan rezeki itu dari min haitsu la yahtasib.